Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Febrianti, NPM 2019 14595 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial pegawai Panti Sosial Pelindungan Bakti Kasih Kebon Kosong. Yang pertama adalah latar belakang. Setiap lembaga atau perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat menjalankan segala aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Tentunya sumber daya manusia yang diharapkan sebagai lembaga ialah sumber daya manusia yang berkualitas, semangat dalam bekerja, tidak mudah putus asa, serta profesional, sehingga mampu dengan baik dalam menjalankan kualitas pelayanan. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial dengan skala besar maupun kecil. Sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses peningkatan pelayanan sosial karena peningkatan kualitas pelayanan akan terrealisasi apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat judul yaitu Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial pegawai Panti Sosial Perlindungan Bakti Kasih Kebon Kosong. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Ini ada 3. Yang pertama, bagaimana peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Yang kedua, apa saja kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Panti Sosial Perlindungan Bakti Kasih Kebon Kosong. Dan ketiga, bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan pelayanan di Panti Sosial Perlindungan Bakti Kasih Kebon Kosong. Kemudian ada pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penulis menyesuaikan topik yang relevan, yaitu membatasi penelitian hanya menyangkut pada peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial pegawai Panti Sosial Perlindungan Bakti Kasih Kebon Kosong. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, maka masalah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial pegawai Panti Sosial Perlindungan Bakti Kasih Kebon Kosong. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial pegawai Panti Sosial Perlindungan Bakti Kasih Kebon Kosong. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan, terutama dalam peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial pegawai. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama untuk lembaga, yaitu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk mengetahui arti penting peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial pegawai. Yang kedua untuk pegawai, penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk memperbaiki, mengubah sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan pegawai dalam peran manajemen sumber daya manusia. Kemudian landasan teori. Sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kualitas pelayanan, merupakan tindakan kegiatan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan kerja untuk mendapatkan suatu feedback yang akan dievaluasi untuk kepentingan perusahaan. Faktor kualitas pelayanan yaitu keandalan, jaminan, bukti langsung, sikap ramah, serta daya tangkap berkaitan dengan keadaan sumber daya manusia yang ada. Sarana dan prasarana, serta fasilitas. Indikator kualitas pelayanan menurut AJI tahun 2018, kualitas pelayanan dapat diukur melalui indikator keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan berwujud. Landasan teori
Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Menurut Jalaluddin tahun 2013, manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan atau pendayagunaan sumber daya manusia pada individu. Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai. Faktor manajemen sumber daya manusia yang pertama ada perekrutan, yaitu proses yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan tenaga kerja atau pegawai yang telah memenuhi syarat untuk secara tertentu untuk menduduki atau memegang posisi tertentu yang sudah disiapkan oleh suatu organisasi. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian agar dapat melakukan tugas tertentu lebih efektif lagi. Indikator manajemen sumber daya manusia yang pertama ada kualitas kerja, tugas kerja, kuantitas, dan ketetapan waktu. Kemudian ada kerangka berpikir. Di sini peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Di sini variabel X-nya adalah manajemen sumber daya manusia dan variabel Y-nya adalah kualitas pelayanan. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah panti sosial perlindungan yang dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga Juli 2022 yang berlokasi di Panti Sosial Perlindungan Bakti Kasih Kebon Kosong, Jalan Dakota 2, nomor 3, RT 8 RW 9, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Yang kedua ada metode penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2014, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Ketiga adalah populasi dan sampel, yaitu dalam penelitian kualitatif. Subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Keempat adalah metode pengumpulan data. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Yang kedua teknik pengumpulan data. Jenis dan sumber data ini dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pengelola panti dan pegawai panti guna memperoleh data yang tepat dan jelas. Data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, serta data pengelola. Yang kedua ada teknik pengumpulan data, terbagi menjadi tiga. Yang pertama observasi. Observasi menurut Tersia tahun 2018 yaitu proses pengamatan menyeluruh dan mencermati perilaku pada suatu kondisi tertentu. Pada dasarnya observasi bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas individu serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan subjek yang berkontribusi langsung dengan objek yang diteliti. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Yang kelima ada instrumen penelitian. Di sini variabel yang pertama ada kualitas pelayanan, indikatornya adalah keandalan dan ketanggapan. Masing-masing diberikan 10 pertanyaan, sebagai informannya adalah pengelola dan pegawai panti. Variabel yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia dengan indikator pelatihan dan pengembangan, masing-masing diberikan 5 pertanyaan.
Sebagai informannya adalah pengelola dan pegawai panti. Dan terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Yang kedua adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil pengumpulan data terhadap objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber data. Yang ketiga adalah menarik kesimpulan, yaitu kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Baik, seperti itu pemaparan hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.